Oke, selamat datang di Wadot 21. Kali ini Wadot 21 akan menceritakan sebuah film yang membuat hati, pikiran, dan jempol kaki kalian bergetar. Siapkan selimut untuk menyeka air mata kalian karena tisu tidak akan pernah cukup. Oke, lanjut saja. Ini dia ceritanya. Cerita diawali dengan pemandangan indah di daerah paralel, Korea Selatan di tahun 1950, 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Seorang anak perempuan sedang bergembira karena ayah dan ibunya memberikan sebuah sepeda poligon dari kayu. Pada saat anak perempuan itu mencobanya, tiba-tiba desa mereka dibom oleh tentara Korea Utara. Semua penduduk desa itu pun mati, termasuk kedua orang tua si anak. Hanya tinggal si anak perempuan yang bersembunyi di balik benteng batu. Scene berganti ke kota Iskenderun, Turki. Sersan Sulaiman bersama 3 rekannya berangkat kerja menuju kantornya di Komando Kesatuan Infanteri menggunakan sepeda ontel. Setiap hari mereka melewati jalan yang sama, dan setiap hari pula kekasih Sulaiman selalu menunggu di depan rumah hanya untuk menatap wajah Sulaiman. Sesampai di kantornya, atasan Sulaiman memanggilnya. Atasannya memberitahukan Korea Selatan memerlukan dia dan menanyakan bagaimana Sulaiman menanggapi itu. Sulaiman pun merasa terhormat bila dikirim ke Korea Selatan. Turki adalah negara yang masuk anggota PBB dan ikut andil dalam Perang Korea. Malamnya Sulaiman memberitahu kekasihnya yang bernama Nuran kalau dia akan pergi ke Korea Selatan. Nuran takut kehilangan Sulaiman yang gantengnya mirip Lee Min Ho. Nuran meminta Sulaiman agar tidak melupakannya. Sulaiman dan tentara Turki pun berangkat. Setelah sebulan terombang-ambing di laut, mereka pun sampai di Busan, Korea Selatan. Mereka disambut dengan gembira oleh warga Busan. Sepanjang perjalanan menuju markas divisi Turki, mereka disuguhkan para warga Korea Selatan yang sedang mengungsi entah mau kemana. Belum lama sampai markas, tentara musuh menyerang. Diuntungkan mereka bisa sigap menghadapi serangan itu. Di malam harinya, divisi Turki geram terhadap tentara Korea Utara. Mereka menyisir untuk mencari tentara Korea Utara yang tersisa. Di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi ditembak bazooka oleh tentara Korea Utara. Beruntung mereka bisa selamat. Dikarenakan mobil hancur, mereka melanjutkan penyisiran dengan berjalan kaki melalui hutan. Mereka sampai di sebuah desa. Tapi bukannya menemukan tentara Korea Utara, mereka malah menemukan banyak sekali mayat yang terkapar dibunuh oleh kebiadaban Korea Utara. Tidak jauh dari tempat mereka, di antara tumpukan mayat, terdengar bunyi erangan. Teman Sulaiman mau menembaknya, tapi komandannya melarang karena takut keberadaan mereka diketahui oleh musuh. Sulaiman pun menawarkan diri untuk menyelidikinya. Sulaiman pergi untuk mendekati sumber suara tersebut, dan di tempat itu dia menemukan seorang anak perempuan yang sedang memegang ibunya yang telah meninggal. Sulaiman pun merangkulnya lalu membawanya ke markas. Bersyukur teman-teman Sulaiman pun setuju untuk membawa si anak perempuan itu. Sulaiman memberikan nama buat anak itu Ayla, yang artinya bulan. Ayla tidak bicara apa-apa karena tidak mengerti juga bahasa Turki. Tetapi Ayla senyum kepada Sulaiman setelah dia diberikan nama Ayla oleh Sulaiman. Tugas pertama Sulaiman pun dia membawa Ayla turut serta ke Kunuri. Karena Ayla tidak mau ditinggalkan. Bahkan ketika Sulaiman diperintahkan memperbaiki mobil letnan pun, Ayla tak mau ditinggalkan. Ayla pun dibawa ikut untuk memperbaiki mobil itu. Dan selama Sulaiman memperbaiki mobil letnan, Ayla terus melihat Sulaiman tanpa mengalihkan pandangan. Pada saat Sulaiman selesai, Alia nyaris tewas. Tentara Korea Utara yang sekarang bersekutu dengan Cina menembaki mereka. Sulaiman memasukkan Ayla ke kolong mobil dan dia membuat bom rakitan yang disatukan dengan granat. Dia menggelindingkannya lalu ditembak oleh Ali yang seorang sniper. Selama pertempuran, Ayla hanya menonton dari kolong mobil. Tentara musuh ternyata sangat banyak. Tim Sulaiman hanya beberapa orang saja. Pasukan lain yang telah berangkat pun mendengar ledakan bom itu. Pasukan itu pun berlari mendekat ke tim Sulaiman. Pertempuran sungguh tidak imbang.
Hanya tinggal Sulaiman dan Ali saja. Sesaat Sulaiman mau dibunuh, pasukan lain sampai dan menyelamatkan mereka. Sulaiman terbaring di barak dikarenakan bekas tusukan di bahu kirinya. Pas dia bangun, dia lihat Ayla memegangi tangannya. Mengetahui Sulaiman bangun, Ayla pun tersenyum. Teman-teman Sulaiman pun mendatangi dia dan menghiburnya. Temannya, Mesut, berkata, selama Sulaiman tidur, ada orang Korea yang mau mengambil Ayla, tetapi Ayla tidak mau. Komandan dari tentara Korea Selatan yang ingin agar semua anak terlantar yang tidak ada orang tuanya untuk diambil dan dipikirkan masa depan mereka. Sedangkan Sulaiman juga memohon kepada komandannya agar tidak dipisahkan dengan Ayla. Keputusan tentang Ayla pun akan diberikan 3 hari ke depan oleh komandannya. Perang sedang bergejolak, tidak bisa kerja bila membawa anak. Komandannya meminta Sulaiman untuk berhenti menjadi pengasuh dan fokus pada pekerjaannya. 2 hari ke depan, Ayla akan dijaga oleh Sersan Sadak. Sebelum Sulaiman keluar dari ruangan, komandannya mengatakan bangga dengan keberanian Sulaiman dan pasukan lainnya di Kunuri. Karena hal itu, Sulaiman dan teman-temannya akan diberikan medali kehormatan oleh pemerintah Korea Selatan. Sadak berjanji akan memenuhi seluruh kebutuhan Ayla dan siap merawat dan menjaga Ayla. Sulaiman pergi meninggalkan Ayla, tetapi Ayla tetap mengikuti Sulaiman. Sampai Sadak harus menggendongnya serta menghiburnya dahulu agar bisa ditinggal oleh Sulaiman. Tapi pada saat Sersan Sadak lengah, Ayla berlari menuju mobil Sulaiman dan Ayla bersembunyi di dalam mobil. Sulaiman dan Ali pun sampai di lokasi tempat pemberian medali kehormatan. Pada saat tentara Turki disematkan medali oleh Korea Selatan, tiba-tiba Ayla datang berlari kecil ke tempat upacara itu. Sulaiman dan tentara Turki lainnya pun tegang, merasa khawatir. Beruntungnya upacara tetap berlangsung. Malahan Ayla menjadi artis di tempat itu. Bulan Januari 1951, Korea Selatan memasuki musim salju. Cuaca sangat dingin. Komandan mendatangi barak Sulaiman. Dia membawa hadiah buat Ayla dari istrinya. Hadiahnya dibuka dan isinya mantel hangat yang baru beserta sepatu bot. Ayla sangat senang, dia selalu pakai mantel itu pada saat bermain ataupun saat upacara menemani Sulaiman. Yang menyayangi Ayla bukan saja Sulaiman, tapi seluruh pasukan tentara Turki pun menyayangi Ayla. Tapi walaupun banyak yang sayang, Ayla sangat dekat dengan Sulaiman, seakan-akan dia adalah ayah kandungnya. Pada saat Ayla dipotong rambutnya, banyak tentara yang menemaninya juga. Pagi hari, semua tentara berbaris terlebih dahulu untuk mempersilahkan Ayla memasuki kamar mandi terlebih dahulu. Latihan fisik buat tentara pun Ayla selalu menemani. Sulaiman sudah menyiapkan tempat tidur buatnya, tapi dia tidak suka tidur sendiri. Di tengah malam, dia pindah ke tempat tidur Sulaiman. Di suatu pagi pada saat apel, Ayla menjawab perintah komandan yang sedang berbaris dengan suara lantang. Semua heran bercampur bahagia karena Ayla selama ini tidak berbicara. Komandan jadi salah tingkah, tertawa kecil. Lanjut, untuk menetralkan suasana, komandan memerintahkan anak buahnya untuk tertawa. Komando yang aneh sekali dalam baris berbaris. Jadi sebenarnya Ayla bisa baca tulis bahasa Korea. Lalu Sulaiman mengajari Ayla baca tulis bahasa Turki. Suatu malam seluruh tentara menonton film keluarga yang berjudul My Daughter atau Putriku. Ayla yang ikut menonton pun mengikuti film dengan senang. Dan tiba-tiba Ayla menyandarkan kepalanya ke bahu Sulaiman. Esok paginya Ayla belajar lagi baca tulis bahasa Turki. Ayla menunjukkan sebuah gambar keluarga dan dia bilang tidak punya ibu dan saudara laki-laki. Dia hanya punya papa. Sulaiman pun memanggil Ayla dengan putriku. Selanjutnya mereka saling menyayangi layaknya ayah dan putri kecilnya. 23 April 1951, Sulaiman, Ali, dan Mesut mengajak Ayla untuk liburan ke Jepang. Mereka jalan-jalan dan berbelanja. Ayla terlihat senang sekali. Mereka makan di sebuah restoran. Di restoran itu ada tamu yang berdansa. Mata Ayla tidak berkedip melihat orang yang berdansa tersebut.
Melihat hal itu, Sulaiman pun lalu mengajak Ayla untuk berdansa, yang membuat mereka menjadi pusat perhatian di tempat itu. Setelah lelah seharian, Sulaiman pun menidurkan Ayla. Mesut pun berkata, "Kau merawat burung ini sendiri, kemudian dia terbang. Kita akan kembali ke Turki. Bagaimana dengan Ayla?" Sulaiman hanya bisa terdiam. Sesampai di pangkalan, Sadak menjemput Sulaiman, Ayla, Ali, dan Mesut. Sadak bilang ke Sulaiman bahwa dia menemukan saudara Ayla dan ingin membawa pulang Ayla. Itu semakin membuat Sulaiman terdiam sedih. Sulaiman pun berangkat sendiri ke tempat orang yang mengaku saudaranya Alia itu. Dia tidak mau ada teman-temannya yang tahu. Sulaiman disambut oleh seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, tapi tiba-tiba ada orang lain yang menghajarnya. Di markas, Ali marah terhadap Sadak karena membiarkan Sulaiman pergi sendirian. Akhirnya mereka pun pergi menyusul Sulaiman. Sulaiman sedang diinterogasi, dan pada saat yang sama, Ali dan Sadak mendobrak pintu. Sulaiman pun berhasil diselamatkan. 난 죽었어. Süleyman gel. Sadık neredesin? Tapi sayang, beberapa hari kemudian Ali meninggal ditembak sniper musuh. Juli 1951, tepat setahun tentara Turki di Korea, mereka akan digantikan oleh tentara Turki lainnya. Sulaiman dan teman-teman lainnya akan dipulangkan ke Turki. Tetapi Sulaiman tidak mau pulang, dia tidak mau dan tidak bisa berpisah dengan Ayla. Teman-teman Sulaiman pun pamit untuk pulang. Ada tangis dan haru, apalagi mereka sudah pada sayang kepada Ayla. Sulaiman menyurati kekasihnya dan bilang akan tinggal beberapa waktu lagi. Sulaiman dan Nuran pun larut dalam keadaan sedih dan rindu. Tetapi Sulaiman tidak bisa meninggalkan Ayla. Komandan marah terhadap Sulaiman karena Sulaiman tidak mau pulang. Sulaiman yang notabene-nya seorang tentara harus menjalankan perintah atau dia akan dipecat. Sulaiman meminta izin untuk membawa pulang Ayla dan itu membuat kemarahan komandan pun memuncak. Beberapa waktu kemudian komandan pun kembali memanggil Sulaiman. Komandan berkata bagaimanapun juga Sulaiman tidak bisa tinggal. Sulaiman berkata bagaimana dengan Ayla? Ternyata di situ ada seorang wanita Pikasebelen. Dia sebagai pimpinan di Ankara School di mana rencananya Ayla akan diambil dan dimasukkan ke sekolah itu dan tinggal di dalam asrama. Komandan berpikir itu adalah yang terbaik buat Ayla. Sulaiman pun mengantar Ayla ke sekolahnya. Ayla tidak mau pergi dengan gurunya, dia ingin Sulaiman ikut masuk. Ayla memasuki kelas bernyanyi dan sepertinya Ayla menyukai kelas itu. Sulaiman sedih sekali melihatnya karena harus berpisah dengan Ayla. Dia pun lalu pergi keluar dari sekolah. Tapi begitu Sulaiman keluar, Ayla memanggil Sulaiman, "Papa!" Lalu berlari menuju Sulaiman dan memeluknya. Ayla bilang, "Katanya kamu tak akan meninggalkanku." Sulaiman lalu membawa Ayla pergi dari tempat itu. Sulaiman membuat koper sedemikian rupa agar Ayla bisa masuk ke dalamnya dan tetap bisa bernafas. Sulaiman dengan koper berisi Ayla pun menuju pelabuhan. Saat itu tentara Turki akan pulang ke kampung halaman. Komandan mengecek surat izin dan menanyakan isi koper Sulaiman. Dengan alasan membawa souvenir, Sulaiman dan Ayla pun lolos. Ne yaptın? Ne koydun içine o kadar? Tokyo gezisinden çok. Asubay. Tapi ketika dia mau naik ke kapal, cewek Pikasebelen pemimpin Ankara School dan Mesut mendatangi Sulaiman. Mereka menanyakan di mana Ayla. Komandan memerintahkan membuka koper Sulaiman dan ketahuanlah kalau koper itu berisi Ayla. Sulaiman pun pamit kepada Ayla. Sulaiman berjanji akan kembali menemuinya. Mereka berpisah dengan tangisan. Ağlamak yok. Tamam belki biraz ağlayabilir. Ama şimdi ben de sana bir söz vereceğim. Geri geleceğim ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Babalar evlatları için mücadele eder. Di kapal sepanjang jalan, Sulaiman hanya termenung.
Sampai di Skenderun, kampung halamannya, dia disambut oleh temannya yang sudah menikah. Sulaiman pun menanyakan kekasihnya Nuran kepada mereka. Mereka tidak memberitahu dengan jelas. Mereka ingin agar Sulaiman mengetahuinya langsung dari Nuran. Yüzlük takan sadece biz değiliz Süleyman. Sulaiman menemui Nuran. Di situ diketahui kalau Nuran sudah menikah. Sulaiman merasa terpukul sekali. Orang-orang yang dia sayangi meninggalkan dia. Hırsız mıyız, uğursuz muyuz? Kaçak mıyız, namussuz? Onu da bu kadar zaman dönmezken düşünecektim. Bana bu nişanı taktılar. Di tengah keputusannya, dia mengambil keputusan untuk menikahi gadis pilihan ayahnya. Scene berlangsung ke 5 bulan kemudian. Sulaiman dan istrinya Nimet pindah ke Istanbul. Sulaiman yang masih merindukan Ayla menjalani hidup dengan kosong. Sampai-sampai istrinya pun tidak dia hiraukan. Tetapi Nimet adalah istri yang penyabar. Beda dengan Ceicoh, tetangga sebelah studio Wadau. Nimet ingin agar Sulaiman tidak mencari Ayla seorang diri. Nimet ingin ikut membantu suaminya. Nimet pun mencari jawaban ke beberapa institusi pemerintah dan melaporkan hasil pencariannya kepada suaminya. Dengan begitu Sulaiman dapat dengan fokus bekerja. Mereka berdua akhirnya dipanggil oleh kedutaan besar Korea di Turki. Si duta besar berkata, perang masih berlanjut, sulit untuk mencari anak yang bernama Ayla. Tetapi duta besar berjanji untuk terus berusaha dan sudah mengirim pesan ke tempat Ayla bersekolah. Kesempatan untuk mendapatkan informasi selalu ada, tapi itu akan memakan waktu. Nimet selalu memberi semangat kepada Sulaiman. Dia bilang, Sulaiman tidak sendirian. Aku akan selalu menemanimu. Bir başına değilsin. Biraz zaman Süleyman. Süleyman! Süleyman Bey iyi misiniz? Scene berganti ke 47 tahun kemudian. Sulaiman dan Nimet yang sudah tua dibangunkan oleh tetangganya dikarenakan di tempat itu terjadi bencana alam gempa bumi. Sulaiman duduk di jalanan seperti warga lainnya untuk menghindari kecelakaan di dalam rumah. Tapi tiba-tiba Sulaiman memasuki rumahnya yang membuat istri dan anaknya panik. Sulaiman lalu membuka laci dan mengambil foto dia bersama Ayla 50 tahun lalu. Ternyata di saat Sulaiman sudah tua pun dia masih memikirkan Ayla. Kepada istrinya dia bilang dia tak ingin mati sebelum menemui Ayla. Artık sözümü tutmadan ölmek istemiyorum. Setiap hari Sulaiman hanya memikirkan Ayla dan hebatnya Nimet selalu mendampinginya dan menyemangatinya. Semua berita di TV tentang Korea Selatan pasti Sulaiman menonton dengan harap-harap cemas. Apalagi Piala Dunia Sepak Bola 2002 diadakan di Korea Selatan. Dia terus memantau TV, walaupun kadang anaknya Sulaiman mencibirnya. Bayramdan bayrama Sultan Şurek kendi ailelerini görmeye gidemiyor. Bakalım yaşıyor mu? Ben de söyledim öyle. Süleyman. Ölüp gitmiştir belki. Dia tertidur di depan TV dan dalam mimpinya dia didatangi oleh Ayla. Papa. Besok paginya Nimet mendapatkan telepon dari wartawan Korea Selatan. Mereka mau membantu Sulaiman untuk menemukan Ayla. Mulailah proses pencarian Ayla. Sulaiman memberikan semua informasi yang dia tahu, semua foto yang dia miliki dengan antusias, dan wartawan pun bekerja dengan semangat. Benim şu hayatta Aradığımız da buydu zaten. Bir an önce başlayalım mı? Ne dersiniz? Walau informasi yang diberikan Sulaiman sudah lengkap, tetapi masih sulit menemukan Ayla. Dalam arsip, hampir semuanya telah dibakar. Banyak informasi yang hilang. Ankara School, sekolah Ayla, sudah ditutup. Tak ada nama Ayla. Harus tahu nama aslinya. Si wartawan menemukan 6 siswa mantan Ankara School yang sering bertemu setiap tahun. Berharap ada yang tahu tentang Ayla. Progres itu pun diberitahukan kepada Sulaiman, yang membuat Sulaiman optimis bertemu Ayla. Hepimizden gür sesle okurdu. Ve derdi ki... Wartawan cewek yang masih berada di Turki ditelepon oleh rekannya yang mengatakan kalau Ayla sudah ditemukan. Wartawan cewek itu langsung pergi ke Korea Selatan. Mereka langsung menuju rumah Ayla. Mereka menunjukkan foto-foto masa lalu Ayla dan Sulaiman. Melihat foto-foto itu, Ayla langsung menangis dan bilang, "Iya, itu foto ayahku." 맞아요.
Doğdu gelecek. Baba. April 2010, Sulaiman ditemani istrinya yang datang ke Seoul, Korea Selatan. Sulaiman akan dipertemukan dengan Ayla. Pertemuan mereka diadakan di Ankara Park. Sulaiman dan istrinya sudah sampai terlebih dahulu di tempat itu. Dan Ayla pun tiba dan mendekati Sulaiman sambil mereka saling tatap. Ayla memeluk Sulaiman dan memanggil Papa. Evlatları için mücadele eder. Sulaiman dan Ayla yang sudah 60 tahun berpisah akhirnya bertemu kembali. Dan inilah video aslinya. Garantiye mi ola Ayla? Film pun tamat. Dari sini kita belajar satu hal. Jangan pernah hilang keyakinan akan apapun juga. Karena apa yang tidak mungkin selama dikerjakan terus-menerus selama 60 tahun, niscaya pasti menjadi mungkin.